أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Apa kabar ya adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat afiat ya. Walaupun keadaan cuaca kebelakangan ini semakin tidak menentu ya, kadang hujan, kadang terik panas ya. Jadi dengan cuaca yang sedemikian itu sedikit banyak memberi kesan kepada jasad kita ya, sehingga ya ada mungkin sebagian kita yang sakit ya, tetapi ada juga justru masih bertahan dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan ya kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini ya Adik Asaj dalam keadaan sehat ya, dan ya saya sendiri masih adalah ya sedikit batuk-batuk ya. Jadi keadaan yang hampir dirasakan oleh ramai kalangan ya, ramai pihak, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ya segala jenis penyakit yang ada pada manusia ya, sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kita boleh ya terus beraktiviti insyaallah. Baiklah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita sambung semula ya pembacaan hadis qudsi yang insyaallah pada malam hari ini masuk hadis qudsi yang keberapa? 58. Hadis qudsi yang ke-58 ya. Baik, saya serahkan pada Adik Asaj untuk membacakan ya hadis ke-58 pada malam hari ini insyaallah. Kuatkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis qudsi ke-58 yang bisa mengalahkan gunung, besi, air, api, dan angin. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, Ibnu Adama yatasaddaqu biyaminihi yuhfiha min shimali, yang bermaksud anak Adam yang berinfak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya berbincang-bincang seputar masalah agama. Tampak di tengah kerumunan para sahabat Anas bin Malik yang menyimak hikmah-hikmah yang keluar dari mulut
Nabi Muhammad menuturkan ketika Allah mencipta bumi lalu menghamparkannya, menciptakan gunung-gunung kokoh dan menancapkannya. Para malaikat terkejut. Malaikat bertanya, "Wahai Rabb, adakah yang lebih hebat penciptaannya dari gunung?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu besi." Malaikat terus bertanya, "Ya Rabb, adakah yang lebih hebat menciptanya daripada besi?" Allah menjawab, "Ya, yaitu api." Malaikat kembali bertanya, "Ya Rabb, adakah yang hebat menciptanya daripada api?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu air." Malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, adakah yang lebih hebat menciptanya dari air?" Allah menjawab, "Ya, yaitu angin." Malaikat, ya Allah. Iya, malaikat kemudian memohon. Ya Allah, bertanya lagi, "Ya Allah, adakah yang lebih hebat menciptanya dari angin?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu anak Adam yang berinfak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya." Allah. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Pelajaran hadis, kawan-kawan, dari hadis ini kita belajar bahwa orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya adalah lebih hebat daripada gunung, besi, api, air, dan angin. Hadis ini menganjurkan kita untuk bersedekah dengan tulus dan ikhlas. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya kita akan berbincang satu diskusi yang menekankan tentang kepentingan bersedekah ya. Kepentingan apa? Bersedekah ya. Kalau adik-adik perhatikan ya, dalam Al-Quran hal-hal yang terkait dengan kita memberi ya, hal-hal yang terkait dengan apa? Kita memberi itu ada 3 sebutan. Ada sedekah, ada infak, dan ada zakat. Nah, oke, ingat adik-adik ya. Kalau kita buka Quran, selalunya 3 lafaz ini dia memiliki makna memberi. Baik, boleh ya adik-adik? Baik. Sedekah, infak, ataupun zakat. Walaupun masing-masing ya daripada lafaz-lafaz ini mengandungi pengertiannya sendiri-sendiri, sehingga kalau kita tariklah makna yang terselit ya dalam setiap lafaz-lafaz ini, sesungguhnya dia akan memberikan kita satu pengertian bahwa begitu pentingnya hal-hal yang terkait dengan memberi. Oke? Apa-apa yang terkait dengan memberi ini sungguh ya dia sangat penting. Bahkan ada satu ungkapan, memberi itu menenteramkan hati. Masya Allah. Ya, orang yang biasa memberi ini, itulah cara untuk menenteramkan hati kita. Kalau adik tak percaya, adik coba sisihkan duit ringgit, dengar. Kemudian adik cari waktu atau masa untuk ikut pergi ke pasar bersama ibu. Kemudian dari duit yang adik sudah sisihkan tadi, adik pergi jumpa orang-orang yang adik lihat memang dalam keadaan uzur dan lemah. Kemudian adik coba dekati satu demi satu mereka.
kemudian adik beri, ya, sedekah adik ke, ya, infak ke, beri, kemudian adik perhatikan wajah-wajah mereka, ya. Selalunya setiap orang-orang yang dalam keadaan memang memerlukan ini, ketika menerima sesuatu yang berangkat, ya, daripada keikhlasan hatinya, maka dia akan memberikan satu senyuman kebahagiaan, ya kan. Selalu mencetui kita akan terima kasih nak, sambil dia tersenyum dengan wajah dia yang mungkin sedikit redup, ya, tetapi dia melepas senyuman yang sangat bahagia. Ketika kita lihat wajah-wajah orang yang menerima dalam keadaan seperti itu, kita yang memberi ini selalunya rasa tenang. Ada tasbit, ya, ada semacam kekukuhan dalam diri kita melihat keadaan itu. Ya, itu kalau kita, ya, adik-adik coba pergi buat benda itu coba. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan sedekah itu bermakna kita mesti meletak at-tasdiq, ya, itu sedekah lah. Sebab dia terkait dengan tasdik, pembenaran kita, ya, bahwa apa yang Allah perintahkan itu, maka di situ terselit, ya, di situ tersimpan, ya, banyak manfaat dan sesuatu yang boleh membuat kita bahagia nantinya di akhirat. Jadi kalau kita tasdik, kita berusaha dalam hal kita memberi itu kita dengan Allah. Kita tak suka nak tunjuk-tunjuk, macam itulah, ya, itu orang dalam bersedekah. Begitu juga dalam hal kita berinfak juga bermakna memberi, ya. Infak itu, ya, berangkat daripada kata yang bermaksud apa? Nifak. Nifak. Kalau nifak itu selalu orang, oh ini munafik. Nah, orang munafik kalau coba kita perhatikan, orang munafik ini kan selalu antara apa yang di luar dengan dalam berbeza, betul tak? Dan hakikatnya itu biasanya dia sembunyikan yang di dalam, macam itu. Atau infak itu juga dikaitkan dengan anfak. Anfak ini terowongan. Nah, ya, terowongan itu ada sesuatu yang dia itu apa? Tersembunyi. Ya, jadi kita ambil apa pesan dari sebalik makna itu? Maknanya kalau dalam hal kita berinfak, ya, maka kita berusaha untuk menyembunyikan, tak tunjuk-tunjuk, ya, betul tadi, buat betul-betul ikhlas, tak tunjuk-tunjuk, ya, kita berusaha untuk apa? Memberi dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang terbaik. Ataupun misalnya pengertian memberi dengan pengertian zakat, itu juga memberi. Tetapi zakat ini, ya, kalau adik-adik faham, dia bermaksud apa? Sesuatu yang justru membersihkan dan menumbuhkan. Nah, itu orang berzakat, ya. Jadi kalau orang berzakat, insya-Allah hartanya itu dibersihkan karena dia mengeluarkan apa yang apa? Yang patut diberikan kepada orang lain, dan dalam masa bersamaan harta yang dia akan miliki itu, harta yang dia miliki itu juga akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, ya, dan juga pembersihan. Nah, itu. Jadi semuanya, baik infak, baik sedekah, baik zakat, ya, dia sangat terkait dengan sesuatu yang kita pas kepada orang lain, kita bagi kepada orang lain. Dan selamanya sesuatu yang kita bagi kepada orang lain itu, dia apa? Justru bukan semakin berkurang, tetapi dia semakin bertambah. Dan satu perkara penting yang kita lihat nantinya, betapa dalam hal memberi ini sungguh dia lebih dahsyat, ya, daripada sekian makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Nah, melalui hadis qudsi yang ke-58 yang sudah dibacakan oleh Adik Asyad tadi. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam kitab dia namanya Al-Musnad. Kitabnya apa? Al-Musnad. Ya, adik-adik sedikit banyak tuh kalau disebutkan tentang imam-imam hadis nih paling tidak tahulah apa nama kitab dia kan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab dia, yaitu kitab Sunan dia, ya. Ada yang menyebut hadis ini hadis gharib, tetapi ya Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa ia menghubungkan hadis ini kepada Imam Ahmad dan menurutnya sanad hadisnya sahih, ya. Baik. Hadis ini intinya dia nak sebut tentang kelemahan semua makhluk Allah. Kelemahan apa? Semua makhluk Allah, ya. Jadi bermula daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, ya. Dan bumi ketika itu langsung bergetar dan bergerak, ya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nanti rujuk dalam surah An-Nahl ayat 15, di mana ketika Allah menancapkan gunung di bumi, ya, yaitu agar bumi itu tidak apa? Goncang, ya, karena ketika dicipta dia dalam keadaan bergetar. Maka Allah ciptakan gunung, ya. Allah ciptakan gunung, ya, supaya bumi itu kukuh. Dalam surah apa ya? Wal jibala An-Naba, ya. Wal jibala autada, ya. Di mana Allah cipta gunung itu sebagai pasak. Sebagai pasak. Adik tahu pasak? Ya. Kalau adik pergi ke pasar tempat beli ikan, pergi ke rumah-rumah lah, ya. Kalau di kampung Abi, ya, ada banyak rumah-rumah adat, ya. Rumah Minang itu rumah-rumah gadang itu. Kaedah pembuatan rumah Minang itu adalah sistem pasak. Jadi dia saling sangkut menyangkut, kait mengait, ya, sehingga apa? Dia berfungsi macam autada tadi, ya. Kalau dia sudah dipasang berkait begini antara apa namanya tiang-tiang dengan rumah itu, dia biasanya kalau ada gempa dia begini saja bergerak, macam ini, ya. Dia bergerak begini saja. Tapi kalau dia dalam bentuk dinding atau tembok, ya, kalau sudah berlaku gempa terus roboh. Tapi kalau rumah itu dibina atas asas tadi pasak itu, ya, dia biasanya kalau ada gempa itu dia hanya goyang begini saja. Antara satu dengan yang lain tuh saling mengukuhkan. Itu fungsi gunung, adik-adik, ya. Ketika Allah cipta bumi ini, ya, sebagai ciptaan yang pertama, dia mengalami getaran. Kemudian Allah cipta pasak dia dengan gunung, ya, sehingga apa? Kukuh. Karena itu kita boleh tengok bagaimana hari ini berbagai bencana yang menimpa umat manusia, di antaranya apa? Pembalakan berlaku di mana-mana, dan dalam masa bersamaan, ya, gunung semua dikeruk, ya, diambil tanah dan diambil batunya, ya, kemudian dipindahkan ke tempat-tempat tertentu dengan alasan pembangunan lah dan sebagainya, ya. Inilah, ya, bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi lah, ya kan, dengan alasan pembangunan dan sebagainya. Adik-adik mesti harus celik dari sekarang melihat keadaan ini, ya, sebab bukan tidak mungkin kita akan semakin rasakan berbagai bencana, ya kan, belakangan ini banjir lah, ya, gempa bumi lah, lepas tu macam-macam lah sekarang ni, adik-adik, ya. Sebab kita sudah tidak akur lagi dengan alam. Jadi itulah penciptaan pertama bumi yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl. Kemudian Allah cipta gunung untuk mengukuhkan apa? Bumi, ya, termasuk dalam surah An-Naba itu.
Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala cipta bumi ya, pada permulaan hadis itu disebutkan ya, di mana akhirnya apa? Kita perhatikan bumi itu goncang dan Allah memasang akhirnya gunung ya untuk bumi. Ketika melihat keadaan itu ya, malaikat merasa takjub dengan kedahsyatan bagaimana gunung itu dicipta ya, untuk mengukuhkan sebagai pasak. Ya, maka malaikat pun melihat ketakjuban tadi itu ya, wahai Tuhan kami ya, adakah di antara makhlukmu yang lebih dahsyat daripada gunung ya, hal min khalqik ya Rabb asyaddu minal jibal, faqal al hadid. Maka Allah pun bagi tahu bahwasanya makhluk yang lebih kukuh daripada gunung itu adalah besi. Kenapa? Karena kita boleh lihat hari ini, tengok gunung tinggi bagaimanapun, kalau sudah didatangkan alat-alat berat nih ya, yang terbuat daripada besi, dia boleh apa? Dia boleh ambil semua ya, bahan-bahan yang ada di gunung tuh. Kalau berupa batu, dia boleh hancurkan batu-batu itu ya, itu besi. Jadi dengan besi gunung dapat dipahat untuk akhirnya dijadikan rumah. Bagaimana misalnya kaum Samud atau kaum Ad ya, dan kita boleh ingat ya asar daripada bagaimana mereka boleh membangun rumah-rumah di gunung-gunung ya, gunung-gunung berbatu itu mereka buat, mereka boleh pahat, mereka buat rumah ya. Itu menunjukkan orang-orang zaman dahulu itu kekuatan mereka itu dahsyat. Ukiran dia orang bagus. Ya, mereka boleh ukir tuh gunung-gunung batu itu dan mereka jadikan tempat tinggal mereka. Ya. Dekat dunia ni tu ada agama dekat dunia ni ada 5 je kan? Kenapa larinya ke agama? Bukan ada. Agama itu ya, yang paling hak itu hanyalah Islam. Nah, kalau yang banyak itu ya, orang semua boleh cakap itu agama, tetapi kita sebagai Muslim mesti jelas bahwa agama yang diperakui di sisi Allah itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Okey. Jadi seperti itu ya. Yang pertama, dengan besi, gunung, batu-batu yang keras-keras itu ya, semua boleh dipahat. Itu menunjukkan besi kuat. Kemudian para malaikat bertanya kembali, adakah di antara makhlukmu yang lebih dahsyat daripada besi? Ya, tadi gunung sudah boleh dipahat oleh besi. Ya, batu keras bagaimanapun kalau dah besi boleh dia hancurkan. Okey. Ketika malaikat tanya sedemikian, maka Allah pun menjawab, ya, ada. Yang lebih hebat ya, yang lebih kuat dahsyat daripada besi adalah api. Dan dengan api besi dapat diluluhkan. Besi dapat diluluhkan dan dicetak sesuai dengan kehendak manusia. Ya kan? Baik itu logam mulia yaitu emas, atau logam setengah mulia yaitu perak. Ya kan? Atau misalnya apalagi besi-besi biasa lah kan. Orang-orang dahulu ya kan, siapa yang nonton zaman-zaman peperangan zaman dahulu, baju-bajunya baju-baju besi semua. Ya kan? Nah, itu menunjukkan dari besi ya, dengan api tadi, benda yang keras bagaimanapun ini boleh diolah, boleh dibentuk. Jadi Allah pun jawab, dengan api besi dapat diluluhkan dan dicetak sesuai dengan apa yang manusia mau ya. Dan dengan api besi dapat dilebur sehingga mencair ya, pada kadar tahap panas dia itu sangat kuat, maka besi dapat dilebur hingga mencair. Ketakjuban pun muncul ya. Maka malaikat pun bertanya lagi, wahai Tuhan kami, adakah di antara makhlukmu yang lebih dahsyat daripada api? Ada. Maka Allah pun menjawab, ya,
yang lebih dahsyat daripada api adalah air, ya. Sebab air mampu untuk memadamkan besarnya kobaran gemuruh dan tingginya api, serta daya bakarnya yang dapat melahap barang yang basah dan kering. Itu air, ya. Dan dengan izin Allah, air justru dapat memadamkan dan menaklukkan api sehingga tidak berbahaya. Masya Allah, ya. Kita boleh tengoklah sekarang ni, ya, para pekerja, ya, di bomba misalnya, kan, betul tak? Ya, kalau ada kebakaran di mana-mana, kita terus call, mereka datang, betul tak? Mereka akan bawa bekalan air yang mencukupi untuk mereka semburkan pada tempat-tempat yang terbakar. Jadi kobaran api yang besar itu ternyata tidak lebih hebat berbandingkan air, ya kan? Okey. Malaikat pun bertanya, "Wahai Tuhan kami, adakah di antara makhlukmu yang lebih dahsyat lagi daripada air ni?" Masya-Allah. Okey. Maka Allah pun jawab, "Ya, ada." Yaitu angin atau udara. Sebab angin dapat mengikis air dan membawanya pergi. Apabila udara yang beraroma wangi, ya, itu melalui air, maka air pun dapat berubah menjadi wangi, ataupun sebaliknya. Jadi ketika air itu berbentuk awan di udara, ya, maka angin dapat meniupnya ke kanan dan ke kiri. Ya, apa istilahnya? Kondensasi, apa istilahnya kalau belajar sains itu, kan? Maka persoalan kedahsyatan ciptaan Allah ini membuat takjub para malaikat, ya, mulai daripada Allah cipta bumi, kemudian kemudian goyang, Allah tancapkan gunung. Kemudian malaikat tanya, ada yang lebih hebat daripada ini? Ada. Besi. Ada yang lebih hebat dari besi? Ada. Api. Ada yang lebih hebat daripada api? Ada. Apa? Air. Ada yang lebih hebat daripada air? Angin. Okey. Maka malaikat pun bertanya lagi, "Wahai Tuhan kami, adakah di antara makhlukmu yang dahsyat yang melebihi Melebihi angin?" Ya, maka Allah menjawab, "Ya." Ada, yaitu ya. Ini tadi nih yang tertulis dalam buku ni, ya. Yaitu Qala na'am ibnu Adam yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha min shimalih. Ya. Bahwa yang lebih dahsyat daripada angin adalah anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak melihat. Masya Allah. Okey. Jadi adik-adik sudah baca buku masing-masing dan sudah dengar tadi, kan, urutan-urutan bagaimana Allah menjelaskan ada makhluk satu yang lebih dahsyat daripada yang lainnya, makhluk satu yang lebih dahsyat daripada lainnya, makhluk satu yang lebih dahsyat daripada lainnya, sehinggalah Allah memberikan jawapan bahawa yang lebih dahsyat daripada angin itu, ya, itu adalah anak Adam yang mengeluarkan sedekah, ya, karena keikhlasannya tadi itu, dengan tangan kanan sampai tangan kirinya pun tidak melihat. Kedahsyatan angin yang di hujung tadi itu pun masih dapat dikalahkan oleh sedekah yang dirahasiakan. Sekali lagi, kedahsyatan angin, ya, sebagai jawapan yang berangkai tadi itu ternyata dapat dikalahkan oleh sedekah yang dirahasiakan, yaitu sedekah yang dilakukan seseorang dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak dapat, ya, tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ternyata yang dahsyat. Kanan simbol kebaikan. Masya Allah, kanan simbol kebaikan, Kiri simbol keburukan. Jadi kanan kiri ini adalah simbolik. Karena itu adik-adik juga mesti biasakan dari kecil, ya. Kanan. Makan, minum, menulis, buatlah aktiviti yang baik-baik itu dengan tangan kanan. Dan itu saya. Selagi masih kecil. Jangan cakap, oh saya ni kiri. Tak. Selagi dari kecil
biasakan. Insya Allah Allah mudahkan. Jadi jangan beralasan nanti kalau sudah besar baru susah dah. Tak. Selagi masih kecil nih, boleh tangan kanan. Baru bisa. ya coba dibiasakan tangan kanan. Macam Ya jangan istilahnya kiri-kiri nih ya. Coba dibiasakan. Ya. Itu karena kebiasaan saja sebenarnya. Ya. Orang kalau bunton kanan. Nah, jadi merahasiakan sedekah adalah salah satu daripada 7 amal yang pahalanya sangat besar di sisi Allah, ya, yang mencipta alam semesta. Sebab ibadah ini sangat kuat pengaruhnya terhadap apa? Keikhlasan pemberi. Ini memberi ini adalah satu perkara yang sangat terkait dengan pertama tadi kita cakap at-tasdiq. Ya, pembenaran kita, justifikasi kita, ya, keimanan kita betul tak dengan apa yang Allah sebut ini. Itu tasdik, ya. Ya, dan berusaha apa? Kita memberi ini dalam keadaan betul-betul kita memang minus publikasi. Minus publikasi, kata orang Indonesia itu minus publikasi. Kurangkan publikasi, ya. Nah, jangan kemana-mana kita macam susah kalau tidak ambil gambar misalnya. Itu aduh, Masya Allah. Orang dulu lagi Ya, itu kalau kita cobalah ya rujuk kata tasdik, kata infak, kata zakat itu dia minus publikasi. Orang tuh dulu tuh sederhana. Kenapa? Orang dulu tuh sederhana. Sederhana dalam hal Ya aktiviti lah. Dia orang kadang-kadang yang miskin macam Abi dulu. Kan Abi kan sukanya merekek berselipar. Oke, adik ini dia suka masuk tapi kadang kemana-mana. Jadi oke, kita coba ya fokus. Oke, jadi seperti itu adik-adik ya. Daripada huraian-huraian tadi hadis qudsi yang kita sebutkan itu kita tangkap bahwa begitulah kepentingan untuk kita bersedekah, pentingnya bersedekah. Dan ternyata kalau kita rujuk tentang sedekah, ya, mengapa dia menjadi sesuatu yang sangat istimewa? Karena apa? Sedekah itu lebih dahsyat daripada semua benda yang disebutkan dalam hadis-hadis itu, dan secara logis sedekah itu lebih dahsyat daripada angin, ya, ataupun rangkaian yang kita sebutkan tadi. Ya, itu sedekah, dan Allah katakan ya bahwa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya terhadap orang-orang yang bersedekah ini ya itu sangat luar biasa. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat lain bahwa perbuatan-perbuatan baik ya akan menjaga seseorang daripada hal buruk. Kemudian sedekah secara sir itu yang kita coba minus publikasi tadi, dia akan memadamkan murka Allah, ya, menyambung tali silaturahim. Bayangkan kalau dengan sedekah itu dia boleh, ya, dia boleh memadamkan murka Allah. Ada tak perkara yang lebih dahsyat daripada itu? Ada tak? Tak ada. Ya kan, sebab apa? Allah tak murka pada kita, itu kan dahsyat tuh. Ya, kalau kita cakap kita kuat sekian kayak macam besi, macam gunung, macam ini semua, tetapi kata Allah, saya murka pada awak, kita nak buat apa? Ya, sia-sialah. Boleh kita? Jadi betapa pentingnya sedekah ini sehingga apa? Dia dikatakan lebih hebat, lebih dahsyat daripada makhluk-makhluk yang lain yang Allah katakan itu ternyata apa? Lemah semuanya. Yang kuat, yang hebat itu adalah sesuatu yang kita beri dengan ikhlas, yang minus publikasi ini ya hanya murni karena Allah. Untuk apa? Al-Quran sebutkan tathbit, untuk mengukuhkan. Jadi dalam hal kita memberi itu untuk mengukuhkan apa? Diri kita, supaya kita jaga ya apa yang kita beri itu murni karena Allah. Tapi kalau kita sudah tayang sana, tayang sini, Masya Allah, itu hati ya, dia benda yang sensitif, Mas. Kadang-kadang ada saja, Masya Allah, akhirnya kita dah hanyut akhirnya, ya kan? Macam tu. Jadi pentingnya untuk kita apa? Memberi, bersedekah itu ikhlas karena Allah, ya. Tujuannya untuk tasbit, mengukuhkan diri kita, ya. Baik, adik-adik semua,
ya, untuk membuktikan bagaimana kesan daripada memberi itu, adik-adik latihlah, ya. Adik-adik latih, misalnya pilih hari, contoh hari Jumat, ya. Kalau ada tabungan duit itu, coba siapkan tabungannya itu, pergi setiap hari Jumat, salurkan dalam bentuk apa saja yang sifatnya kita boleh untuk memberi. Banyak macam dah, ya. Adik boleh titipkan dalam tabung masjid, tabung surau, atau misalnya adik pergi kepada peniaga makcik-makcik yang jual karipap misalnya, ya kan, di tepi jalan, bagi duit misalnya, ini makcik ada duit RM50, makcik tolong bagilah kepada siapa saja hari ini yang singgah ke tempat makcik ni nak beli karipap ke mi ke atau apa, cukupkan RM50 tu dah, lepas tu tinggal, ya kan. Atau apa lagi, banyak lagi, pergi ikut ibu ke pasar, ya, bawa duit tu bagi mana-mana, ya, orang yang memerlukannya. Coba dibiasakan. Kadang-kadang itu untuk apa? Tasbit tadi. Kadang-kadang Itu nak kukuhkan. Ibu yang kedekut sikit anaknya bagi, malah anaknya dia ambil balik. Jangan sedekah kadang-kadang gitu. Kenapa? Kadang-kadang anaknya mau sedekah, tapi ibunya macam rugi ditarik anaknya, jangan sedekah. Ya, itu tidak patut berlaku, ya kan. InsyaAllah ibu-ibu semua baik belaka, ya. Dia akan bagi peluang, ruang bagi anak-anak untuk bersedekah, ya. Ibu-ibu yang baik seperti itulah, ya. InsyaAllah. Baik, ya adik-adik semua, ini salah satu hadis yang kalau kita baca itu menarik sangat, sebab dia dibina atas soalan demi soalan, ya. Dibina atas apa? Soalan demi soalan. Abi akhirnya teringat dalam satu cara Buya Hamka untuk apa? Bertafakur alam. Coba adik dengar sini, ya. Saya bacakan di sini bagaimana Hamka, ya, Buya Hamka, karena terbiasa dengan alam itu, dia pun cipta soalan demi soalan macam hadis tadi lah, tapi hujungnya itu kita pun akhirnya tercengang. Coba ada dengar sini. Jadi kata Hamka, kita berdiri di tepi laut, kita lihat ombak bergulung, lalu kita bertanya, mengapa ombak itu bergulung? Karena ada angin. Maka dijawab, karena udara, karena angin. Lalu mengapa ada udara bergerak? Karena ada hawa panas. Dari mana datangnya panas itu? Daripada api. Daripada matahari. Siapa yang meletak panas pada matahari? Itu Allah. Masya Allah, terdiam semuanya. Terdiam semuanya. Allahu Akbar. Coba tengok, kalau Buya Hamka itu kelebihan dia itu macam itulah, ya. Alam ini dijadikan apa? Madrasah dia, ya. Alam takambang patut kita jadikan guru, ya. Adik-adik juga mesti biasakan dengan alam ini. Karena itu orang-orang dahulu kalau dia buat saja, dia buat pantun tu mudah sikit, sebab tiap hari dia apa? Berinteraksi dengan alam. Setiap perkara perkecil yang berlaku dalam fenomena alam itu jadi vocab dia. Sehingga kalau disuruh bersajak itu senang. Semua bahan-bahannya itu alam semua yang dia perhatikan melalui pandangan mata dia. Itu kan alamnya masih murni. Alam kita ini kan ada. Jadi kalau adik-adik semua sudah jauh nanti dengan alam ini, akhirnya apa? Susah. Coba adik-adik buat sajak. Boleh kita? Aduh, fikir panjang dah. Betul tak? Fikir panjang. Susah. Sebab kita jauh daripada alam. Coba tengok Buya Hamka tadi. Ketika dia tanya macam itu, ya, semua diam. Siapa yang meletakkan, ya, panas pada matahari? Semua diam. Masya Allah. Inilah yang dikatakan salah satu cara dakwah tafakur Buya Hamka. Ya, adik-adik cobalah kalau suka buku membaca, biasakan dengan buku-buku Hamka, ya, buku-buku Buya Hamka. InsyaAllah bukunya kalau tak mampu baca yang tebal-tebal tu, baca yang nipis-nipis. InsyaAllah, ya. Banyak vocab yang kita boleh tahu, sebab hari ini kan kosakata kita ni banyak kosakata yang sudah banyak pengaruh-pengaruh asing.
Tapi kalau baca buku Buya Hamka itu vocabnya vocab lama. Jadi perbendaharaan kata kita insyaallah boleh semakin diperbanyak, ya. Supaya kita tahulah akhirnya ya macam mana orang-orang dahulu kalau menulis buku itu berangkat daripada pemerhatian mereka. Ya bukan macam kita sekarang ni nak tulis tu banyak menghayalnya tapi tak pernah berpijak pada alamnya nyata. Okey. Itu saja insyaallah ya pertemuan kita pada hari ini, dan maaf atas kelambatan. Ya, karena sebetulnya hadis ni masya-Allah ya. Sangat-sangat menarik lah hadis ini, terus terang ya. Insya-Allah mana yang baik ya adik-adik boleh dapat manfaat daripadanya dan boleh jadikan sebagai satu ya bekalan ilmu ya insyaallah. Selepas ini poinnya adalah bersedekah. Dengan cara apa? Minus publikasi ya. Kurangkan publikasi dalam setiap kebaikan yang kita lakukan ya. Tadi kan Abu cakap semua muridnya engkau terdiam. Maksud jawabannya apa? Iya, yang meletakkan itu kan Allah lah. Siapa yang meletak panas tu maknanya Allah lah yang letak panas ya pada matahari. Masya Allah ya. Okey, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf kalau dah banyak silap atau makan masa adik-adik semua ya. InsyaAllah kita bertemu lagi esok pada pertemuan yang ke-59. Okey, adik Asyad akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.